Dengan akhirnya jenengan menang dalam persidangan, menang karena jenengan sedang menjadi saksi. Yang dimaksud kayak gitu kan ya. Jadi memang tipis pengkajian itu tadi di surat Al-Isra semua itu. Coba sekarang ada lagi di surat Al-Isra tadi gabungannya ya. Janganlah kau mencurangi takaranmu, takaran dalam ketika engkau menakar dan terguna apa, menimbanglah dengan adil ya. Ini kalau Al-Quran itu kan dibikin dulu tahun dulu lah ya. Tahun dulu kira-kira udah ada timbangan belum? Belum ada. Belum ada. Nah, yang dimaksud takaran ini adalah mengira-ngira atau menakar. Contoh, ketika jenengan ini mau bersodakoh atau berzakat lah, bersodakoh lah ya. Menakar apa? Kemampuan. Contoh, orang itu. Ini jenengan kira-kira takar. Oh, orang itu kebutuhannya lebih banyak, orang itu enggak, orang ini wajar lah gitu. Ini jenengan takar. Akhirnya apa? Ketika jenengan sudah ditakar, jenengan menimbang dengan adil. Yang butuh banyak berikan yang banyak, yang butuh sedikit berikan sedikit. Ini namanya timbangan dengan adil. Bukan timbangan kayak gini nih, enggak. Ini secara mutasyabihatnya karena kita kembali lagi pada zaman Al-Quran ini diturunkan, sudah ada belum timbangan. Ini kita pakainya logika ilmiah loh. Iya. Ya. Tapi ya kalau misalkan mengukur kepada kebutuhan tiap orang itu kan membutuhkan. Iya. Nah, tapi kalau saya kadang-kadang dia. Iya memang kalau ngasih itu ya nggak tahu. Memang kalau misalkan ngasih segitu ya udah segitu. Kalau misalnya padahal misalkan nanti ini misalkan saya titip. Kadang-kadang beda-beda Gus. Iya, itu kan tapi saya tuh keluar dari hati ya. Keluar dari hati. Oh ini segini. Itu bagus. Itu namanya jangan mengikuti fikolbi. Jangan mengikuti ini. Contoh, ketika jangan punya anak 3, ya, memang anak 3 kan. Taruhlah SD, SMA, kuliah. Terus jangan berikan uang satu semua 100.000. Yang menang siapa? TSD. Adil nggak itu namanya? Enggak. Jadi yang namanya keadilan itu bukan sama rata itu enggak, tapi sesuai kebutuhan. Kalau Abang tadi bilang, saya beda-beda Gus, tapi dari hati itu bagus daripada menggunakan otak. Kalau menggunakan otak penuh rekayasa, wah karena dia dekat dengan saya lebih banyak, padahal dia membutuhkannya nggak banyak. Justru yang jauh lebih membutuhkan lebih banyak, akhirnya jangan di sana beri sedikit, sini beri banyak. Karena apa? Jangan menggunakan otak. Tapi kalau menggunakan hati, bukan mata indera yang bekerja, tapi mata hati. Nah, itu jangan bagus. Lewat hati itu bagus kok. Saya bilang lebih bagus. Karena maka banyak orang pada bulan puasa ini justru banyak beriktikaf. Artinya apa? Merenung dalam hati, introspeksi, koreksi. Lebih baik banyak diam. Maka Rasulullah pernah mengatakan diam itu adalah emas. Iya kan? Ya, nah, emas itu berapa? 24 karat. Artinya apa? Selalu kita berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis untuk mengendalikan sifat 4 ini. Ketika kita sudah berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis untuk mengendalikan sifat 4, ini nanti dikuatkan dengan apa? Larinya ke rukun iman, kan jumlahnya 6. 2 ditambah 4, 6. Siapa yang melakukan 2 kali 4 berapa? 8. Dohiriyah. Makanya emas itu 24 karat. Lah kok enggak 26 karat atau 50 karat? Kenapa 24 karat? Itu disimbolkan dari dulu memang. Emas itu mulia. Jadi untuk kita benar-benar mulia di sisi Allah. Ini kita harus berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis, bisa mengendalikan sifat 4, berpegangan pada rukun iman. Zuhiriyah ini yang melakukan. Makanya kan emas itu mulia ya, 24 karat. Nah, Logam mulia. ya betul kan? Itu benar. Warnanya kuning tua ya. Warna
macam emas-emasan. Warna kuning tua. Lah itu disimbolkan di Al-Baqarah sapi betina. Sapi betina. Nah, warnanya kuning tua. Benar ya? Maka saya bilang panas. Dia tidak cacat dan tidak belang. Semua orang yang melihatnya akan menyukainya. Ingin mengambang. Iya. Biarkan mereka berlalu. Ya. Kayak gitu. Jadi pentingnya Al-Isra ini sembuh. Jangan pernah kau mengikuti apa yang tidak kamu ketahui, karena hanya melihat dan mendengar. Nah, kebanyakan kan orang kayak gitu. Contoh ya, contoh. Ketika ada orang ikut-ikutan, kamu kenapa puasa? Paham nggak artinya puasa buat apa? Ya pokoknya puasa biar nggak dosa. Kan berarti hanya ikut-ikutan tanpa memahami apa itu puasa. Padahal puasa itu harus kita kerja. Ngempos rasa. Maka dikajian kita poso, ngempos rasa, mengendalikan rasa kita. Nah itu disyariatkan apa? Kita disuruh mengendalikan istri. Maka Rasulullah itu ada yang mengatakan istrinya 4. Ya enggak? Artinya Rasulullah itu bisa mengendalikan 4 sifatnya, 4 rasa, yaitu sifat iblis, sifat hewani, sifat manusiawi, sifat malaikat. Maka ada yang mengatakan Rasulullah itu istrinya 4. Istri 7, istri 9. Bisa. Istri 7 apa? Mengendalikan 7 rogan. Istri 9 mengendalikan. Makanya orang makrifat itu fleksibel. Rasulullah istrinya 9, benar enggak? Enggak apa-apa. Enggak pakai ilmunya. Benar ya? Maka yang disebut ini nomor 3 dan nomor 4. Yang nomor 3, Siti Khadijah digambarkan dengan apa? Dikiaskan janda kaya. Betul. Ya kan? Saudagar kan? Sekarang sifat manusiawi bikin kaya enggak? Iya. Benar kan? Tapi ketika dia datang kepada Rasulullah, mau menjadi istrinya Rasulullah, akhirnya gimana? Hartanya suruh dikorbankan kan? Dibagikan. Iya. Sama kan? Ketika kita ingin mendapatkan kesucian, kemuliaan, kita harus berani mengorbankan. Itu disimbolkan Nabiullah Ibrahim ketika disuruh menyembelih Ismail anaknya. Anak ini titipan, artinya apa? Kita disuruh menyembelih, mengorbankan titipan apa semua yang dari Allah Ta'ala. Ayo. Padahal kiasnya begitu banyak, cuman dengan perumpamaan. Masuk. Maka disimpulkan dengan Khadijah. Yang keempat, istrinya Siti Aisyah, sifat malaikat, Rahman Rahim. Ketika sifat Rahman Rahim, yang empat ini kalau dalam ini Ali bin Abi Thalib, sifat malaikat, disimpulkan dengan Siti Khadijah, ya, istri baginda besar ya, Nabi. Yang keempat, artinya apa? Bisa, kata bahasa Jawa ini, bisa ngayomi kaum muslimah, ibu daripada kaum muslimah. Artinya apa? Kita bisa welas asih Rahman dan sifat malaikat enggak. Kalau dalam Nabiullah Ibrahim apa? Malaikat Jibril membawa domba. Sebenarnya kiasnya ini banyak. Maka saat ada kajian Kanjeng Nabi Muhammad, baginda besar Nabi Muhammad, ini titisannya daripada Nabiullah Ibrahim. Karena apa? Kalau Nabiullah Ibrahim ini anaknya laki-laki, maka apa? Dia kebanyakan larinya ke dohiriyah. Contoh, yang pertama, dia disuruh memberantas berhala, artinya kesyariatan. Dohiriyah enggak? Dohiriyah ya. Kedua, dia disuruh menyembelih, dia ditangkap, dibakar, ya. Tidak terbakar. Dohiriyah enggak? Dohiriyah artinya ketika kita berhablum minanas secara dohiriyah, ini dihujat, difitnah, dihasut, ya apapun, jangan pernah membalas. Artinya kita jangan sampai terbakar, tapi balaslah dengan kebaikan. Ini dohiriyah. Yang ketiga, disuruh menyembelih anaknya atas perintah Allah Ta'ala. Artinya kita disuruh mengorbankan titipan-titipan daripada Allah Ta'ala. Dohiriyah enggak? Syariat enggak? Syariat ya, dohiriyah. Yang keempat,
Nabiullah Ibrahim akhirnya apa? Ketika mau menyembelih Nabiullah Ismail diganti dengan malaikat Jibril membawa domba. Artinya jangan sampai kita ini tergoda dengan kederajatan. Ketika kita mau mengorbankan titipan-titipan daripada Allah, insya Allah akan menggantikan yang lebih bagus. Sekarang tak kasih kuncinya. Ingat nggak? Nabiullah Ismail jadi disembelih nggak? Enggak. Itu artinya apa yang kita sodakokan, kita infakkan, kita zakatkan, itu sebenarnya nggak hilang, justru akan diganti lebih banyak lagi oleh Allah. Karena apa? Dalam sejarahnya Nabi Ismail nggak jadi disembelih, nggak jadi disembelih kan? Terus diganti dengan domba. Nabi Ismail aman, malah ditambah domba. Betul nggak? Ini secara kiasnya. Maka dikatakan apa? Rohul Kudus. Jibril ini Rohul Kudus. Roh ini adalah diri kita. Kudus ini adalah suci. Maka kita ini diharuskan untuk sampai ke tingkat kesucian kita satu, bisa berrahman rahim dengan baik. Artinya sodaqoh kita ya menyampaikan wahyu. Artinya apa? Memberikan kebenaran yang hak dari Allah. Ayo, masuk ya. Kenapa kok Rohul Kudus? Jibril dikatakan Rohul Kudus, padahal roh ini diri kita. Ayo, ada orang yang sadar ini. Maka disimbolkan dengan Isa. Biar lebih gampang lagi, disimbolkan dengan Isa. Isa ini ada tambah. Lahir dari seorang ibu tapi tidak punya bapak. Artinya apa? Lahir dari rasa. Dari rasa, bukan lahir dari diri, tapi lahir dari rasa. Itu ya baru tahu ya. Ya Pak, masa Pak ya? Oke, Mas. Ya, jadi mutasyabihat itu kan semua